Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati dumateng sedayanipun para habaib, para alimul ulama, para sepuh bini sepuh, masyaallah kathah sangat para habaib ingkang rawuh ing dalu menika. Mudah-mudahan insyaallah beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma. Ingkang kula hormati pengasuh Pondok Pesantren Al Husain, tu guru kita sedaya Rama Kiai Muhsin, beserta Ibu Nyai lan sedaya keluarga besaripun. Mugi-mugi insyaallah Pak Yai kali Ibu Nyai pinaringan panjang yuswanipun, lancar sedaya urusanipun, lan sedaya para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ceramahnya pakai bahasa Indonesia karena santri ada yang dari luar pulau. Nah, takutnya nanti tidak ngerti kalau pakai bahasa Jawa. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, acara Maulid di Pondok Pesantren Al Husain setiap tahunnya itu insya Allah malam 15. Malam 15 itu adalah biasanya waktu tepatnya bulan purnama. Bulan purnama itu kalau di dalam sastra Arab, kalau orang bicara sastra Arab, bulan purnama itu simbol keindahan. Simbol keindahan. Makanya apapun juga yang indah-indah itu nanti diserupakan seperti bulan, cantik bak rembulan. Atau tampan, menawan, pokoknya yang indah-indah itu nanti akan diserupakan seperti rembulan. Kenapa? Karena rembulan itu simbol keindahan. Nah, kenapa orang Arab yang tempo dulu kok mengagumi rembulan sampai sedemikian rupa hingga menganggap rembulan itu simbol keindahan? Karena memang nggak ada pemandangan yang lain ketika itu. Itu kalau di wilayah Jazirah Arab itu kan rata-rata padang pasir, gunungnya pun juga gunung batu. Jadi pemandangan-pemandangan indah itu ya ketika mereka menyaksikan bulan purnama. Jadi kalau sudah saatnya bulan purnama, maka mereka biasanya itu menikmati keindahan bulan purnama. Nah, itu terjadi seperti itu sampai mereka kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keindahan yang paling indah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatanazzahul uyunu fi hadaiqi mahasini jamalih. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Mata itu kalau menyaksikan keindahan Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti orang masuk ke taman-taman yang taman-tamannya itu semuanya indah. Kalau satu taman aja dipandang sebentar bosan, tapi kalau ada banyak taman dan semuanya itu indah, enggak bosan-bosan. Lihat sini senang. Lihat Nabi Muhammad itu seperti itu, tidak ada bosan-bosannya. Maka dikatakan rekreasinya mata, tanazzuh itu rekreasinya mata adalah ketika memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu sahabat kalau ada masalah baru lihat Nabi itu langsung hilang masalahnya. Orang punya masalah lihat kita tambah bermasalah. Kalau lihat Nabi Muhammad SAW itu masalahnya langsung hilang. Kenapa? Karena Nabi SAW itu sangat menyenangkan dan menyejukkan bagi siapapun yang memandang beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai pernah Jabir bin Samurah beliau mengatakan itu pernah malam
rembulan pas terang-terangnya. Kan berarti dia lagi cari momen gimana dia mau menikmati rembulan. Lagi cari momen untuk menikmati rembulan, rembulan lagi terang-terangnya, maka di saat rembulan lagi terang-terangnya, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW itu lewat menggunakan kain berwarna merah. Kata Jabir, saya lihat rembulan, kemudian saya lihat Nabi Muhammad jalan dengan gagah pakai kain berwarna merah. Maka kata Jabir, lahuwa indi ahsanu minal qamar, sungguh Nabi Muhammad bagiku itu lebih indah sekalipun dibandingkan dengan rembulan. Bahkan Nabi SAW itu kalau disebutkan idza surra istanara ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Kalau Nabi SAW itu senang, maka beliau itu wajahnya mencorong seperti potongan rembulan. Itu keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Bahkan Abu Hurairah, ini kita kalau membahas keindahan Nabi SAW itu isinya sesuatu yang bisa menjadikan hati itu tenang, hati itu senang. Makanya kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, cirinya orang beriman itu rohnya, hatinya itu senang kalau disebutkan tentang Nabi Muhammad. Karena nanti setiap orang yang wafat, yang meninggal dunia, itu dia akan ditanya, kenal enggak sama Nabi Muhammad? Tapi yang jawab itu bukan jasad. Kalau jasad yang jawab, semuanya bisa jawab, bisa pakai bocoran. Yang ditanya itu rohnya. Maka orang itu rohnya itu kenal enggak sama Rasulullah? Kalau dia itu menghadiri majelis semacam ini dan dia mendengarkan tentang Nabi dan hatinya senang ketika dengar tentang Nabi, rohnya itu bergetar kalau disebutkan tentang Rasulullah, maka ini tanda orang akan selamat dunia akhirat insya Allah. Kenapa? Karena senang dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi keindahan Nabi SAW itu enggak bisa dibandingkan dengan apapun. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di kitab, setiap orang tuh mensifatkannya beda-beda. Ada lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu beliau pernah mensifatkan begini. Abu Hurairah itu kan periwayat hadis terbanyak. Kalau kita ngaji hadis, periwayat hadis terbanyak rata-rata dari siapa? Abu Hurairah. Coba saya mau nanya sama santri. Nama aslinya Abu Hurairah siapa? Jangan lihat Google. Siapa nama aslinya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama aslinya Abu Hurairah. Nah, karena suka main kucing itu hirun. Kalau kucingnya kecil, isim tasghir, hurairun. Kucing betina kecil, hurairatun. Karena main kucing betina kecil, maka julukannya Abu Hurairah. Bapaknya kucing betina kecil. Itu, jadi jangan dikira namanya bapak kucing, betul? Enggak, namanya tuh Abdurrahman bin Sakhr. Tapi karena suka mainan kucing tadi itu, akhirnya tadi julukannya akhirnya terkenal dengan Abu Hurairah. Kadang-kadang Nabi kalau manggil, ya Abahir, bapaknya kucing. Karena suka sama kucing, begitu. Nanti kalau di sini ada yang suka sama sapi, bisa Abu Bagor berarti. Suka sama kambing, Abul Ghanam ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Abu Hurairah itu periwayat hadis yang terbanyak. Periwayat hadis yang terbanyak. Nah, sekarang gini, sambil mikir. Abu Hurairah itu masuk Islam, itu Nabi sudah di Madinah. Berarti kumpul sama Nabi sebentar apa lama? Bentar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk Islam dari Mekah.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Mekah, Sayyidina Umar bin Khattab dari Mekah. Kenapa kok periwayat hadis terbanyak kok Abu Hurairah? Iya kan? Sayyidina Ali dari kecil sama Nabi, malah orang yang pertama masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang pertama masuk Islam. Tapi kenapa kok periwayat hadis terbanyak itu Abu Hurairah? Jawabannya karena dua hal. Yang pertama adalah karena memang sepeninggalnya Nabi Muhammad, Abu Hurairah itu tidak terlibat di dalam urusan-urusan yang sifatnya untuk menjadi khalifah atau jadi penolongnya khalifah. Beliau itu tinggalnya di masjid ngajar. Jadi dulu kalau orang datang mau belajar tentang Nabi, kalau sahabat yang lain kan semuanya sibuk. Akhirnya belajarnya kepada Abu Hurairah. Akhirnya dengar hadis paling banyak dari Abu Hurairah. Makanya beliau jadi periwayat hadis yang terbanyak. Walaupun kalau urutan kemuliaan tetap Nabi Muhammad itu yang paling mulia, status Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, itu urutan kemuliaan. Tapi periwayat hadis terbanyak itu keunggulan itu dimiliki sama Abu Hurairah. Dimiliki sama Abu Hurairah. Lah, Abu Hurairah yang sering ketemu Nabi itu nggak bisa mensifatkan tentang wajah Nabi secara detail. Beliau cuma mengatakan ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dibandingkan Rasulullah. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari itu berjalannya itu di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan berputar matahari di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen kalau ada orang tampan kan mentok disifati putih, mancung gitu aja kan. Gimana tampannya? Matahari, busa. Saking bingungnya untuk mengatakan apa yang paling mirip sama Kanjeng Nabi, ya udah matahari. Gitu. Dan Beb itu kan sahabat. Kalau orang belum kenal gimana? Sama. Itu pernah dikisahkan dalam satu hadis. Ada rombongan. Jadi dulu Madinah itu kan kota. Madinah itu kan kota. Lah, nanti yang dari pedesaan-pedesaan itu nanti kalau mau jual-jual barang itu nanti ke kota Nanti mereka biasanya di kampungnya memelihara unta sampai di Madinah. Madinah itu penghasil kurma. Nanti mereka tuker sama kurma, gitu biasanya. Jadi mereka dari kampungnya itu mereka itu bawa unta, nanti mereka bawa apa, nanti ditukar sama kurma. Waktu itu ada satu rombongan mau jual unta ditukar sama kurma. Itu jual belinya kan begitu, barternya begitu. Barternya itu begitu. Jadi unta satu mungkin kurma dapat berapa kilo, berapa ratus kilo dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya ketika itu kemudian kurma mau ditukar sama unta. Ini orang bawa unta, rombongan ini bawa unta ketika mau masuk kota Madinah, pas kebetulan Nabi Muhammad SAW itu keluar dari kota Madinah. Nabi lihat rombongan itu, tanya, Kanjeng Nabi itu juga kerja loh ya. Jadi jangan jenengan kira Kanjeng Nabi itu cuma doa wiritan terus dari bantalnya keluar duit. Kanjeng Nabi itu juga kerja. Kanjeng Nabi ya dagang kurma, Kanjeng Nabi juga bisnis dan lain sebagainya. Nah, Anda biar tahu cara bisnisnya Kanjeng Nabi itu gimana. Ini Kanjeng Nabi lihat rombongan, kemudian sama Kanjeng Nabi didatengin. Mau jual apa? Mau jual unta. Sama kurma berapa? Katakan misalkan sama kurma 300 kilo. Oke, unta satu ditukar kurma 300 kilo. Oke, siap. Untanya saya bawa dulu, nanti ada orang ke sini ngantar kamu ke tempat kurmanya. Dibawa untanya
selesai Nabi masuk ke kota Madinah, lah rombongan ini geger. Rombongan ini geger. Gegernya kenapa? Gegernya tuh bisa bayangkan enggak? Seperti saya mau jual HP, baru sampai di depan supermarket ada yang bilang, mau dijual berapa? 10 juta. Ya sudah, mana HP ya? Nanti tak kasihkan uangnya. Itu jenengan kasihkan enggak? Ya enggak, duit nanti. Uangnya mana? Kan harusnya gitu ya kan? Ini kan Nabi sudah bawa untanya, tapi Nabi belum menyerahkan kurma. Nah mereka bingung, loh kamu kenal sama orang itu? Enggak, kamu juga kenal? Enggak, loh lah kok dikasihkan untanya? Ya kalau dia ngasih kita kurma, kalau dia pergi gimana? Lah kamu diem aja. Walhasil intinya satu rombongan ribut semuanya. Salah kamu, semua saling menyalahkan temannya satu sama lain. Akhirnya ada perempuan di rombongan itu, perempuan tua tapi bijaksana perempuannya. Mengatakan la talawamu, jangan saling tuduh, jangan saling hina. Tahu enggak, orang itu tadi, itu kalau dilihat dari wajahnya, itu wajahnya tidak akan mengecewakan kalian. Saya tidak pernah menyaksikan manusia yang wajahnya seperti bulan purnama, seperti wajahnya orang itu. Enggak mungkin dia itu menipu. Shallallahu Nabi Muhammad. Betul. Enggak lama setelah itu datang, saya utusannya Rasulullah, ini yang tadi habis jual unta ya? Betul, iya ayo. Itu, ini kan harusnya, mesti kan sudah disiapkan 300 kilo, nanti mereka tinggal ngambil ya kan? Itu, ini semua yang ada di situ, dijamu makan dulu. Suruh makan kurma sepuasnya, setelah itu kurmanya suruh ngambil sesuai yang dia mau. Jadi bukan, kalau dihitungkan kan mungkin bisa bohong atau bisa diakali. Enggak, ngitung sendiri, kamu anggap 300 kilo, kamu bawa. Tapi sebelumnya makan dulu sepuasnya. Nah, itu yang menarik di sini, orang nggak kenal aja sama Nabi juga mengakui kalau wajahnya beliau itu ibarat seperti bulan purnama. Nah, terus mungkin jenengan tanya, lah kok ada orang sudah lihat wajahnya Nabi kayak gitu kok ya masih tidak beriman toh? Itu namanya hidayah Bapak Ibu. Namanya hidayah itu murni anugerah dari Allah. Hidayah itu tidak bisa diatur. Kalau Nabi itu bisa bagi-bagi hidayah, keluarganya dulu dikasih hidayah semuanya. Faktanya paman Nabi itu ada yang nggak dapat hidayah. Bahkan orangnya di dunia sudah dapat informasi calon neraka. Tapi ada orang yang tinggalnya aslinya dari Afrika tapi beriman sama Nabi. Orangnya masih hidup di dunia, suara sandalnya terdengar di surga, namanya Bilal. Bilal yang dari jauh dapat hidayah, yang dekatnya Nabi nggak dapat hidayah. Hidayah itu yang ngasih Allah. Makanya tidak ada sesuatu yang lebih istimewa yang bisa diminta sama seorang hamba seperti hidayah. Sehingga kita setiap hari sholat mintanya pengen dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta hidayah. Ihdina itu apa? Berikanlah kepada kami petunjuk. Ihdi itu dari kata, ya dari kata hidayah. Ada yahdi, hidayatan. Fi'il amrnya ihdi. Berilah kami petunjuk, berilah kami hidayah. Hidayah itu yang paling istimewa. Jadi wajah seindah Nabi Muhammad, kalau orangnya jatahnya nggak dapat hidayah, ya dia nggak akan bisa ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ini loh, jatahnya orang dapat hidayah ini ada ceritanya. Temannya Abu Hurairah, tadi kan sudah cerita Abu Hurairah kan, sekarang satu suku sama Abu Hurairah.
Ini masuk Islamnya lebih dulu dibandingkan Abu Hurairah karena dia masuk Islam Nabi di Mekah ketika itu. Namanya Tufail bin Amr Ad-Dausi. Tufail bin Amr Ad-Dausi. Tufail bin Amr Ad-Dausi ini orang pintar, orang cerdas. Masuk ke kota Mekah, baru sampai di ujung kota Mekah dicegat. Hati-hati. Ini di tempat kita ada orang namanya Muhammad. Itu yang keluar dari mulutnya sihir. Bisa mencerai-beraikan keluarga. Bisa membuat orang itu enggak akur. Hati-hati. Hati-hati ya, jangan kamu dengar apapun dari Muhammad. Jadi baru sampai di situ sudah dikasih tahu enggak tentang. Akhirnya Tufail bin Amr Ad-Dausi ini dia ambil kain, dia letakkan di telinganya, disumpel, pokoknya agar enggak dengar apapun dari Nabi Muhammad. Subhanallah, dia di dekat Ka'bah, Nabi baca Quran pelan, dia udah disumpel masih dengar. Setelah itu mikir, kok enak ya? Kok enak ya? Besok saya kan orang pintar. Kapan saya pakai sumpel-sumpel? Tak datangi aja Muhammad. Kalau Muhammad itu betul Nabi, saya ikut. Kalau Muhammad itu seandainya bukan Nabi, omongannya gak masuk akal, gak saya ikuti, selesai. Buang sumpelannya, datangi Nabi Muhammad, duduk sama Rasulullah, masuk Islam. Jatahnya dapat hidayah, telinga udah disumpel masih dengar. Itu namanya hidayah. Nah, kembali kepada keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi sahabat mensifatkan Nabi gimana? Ada yang seperti matahari, ada yang seperti rembulan. Nah, sekarang faktanya ketika Nabi disifatkan seperti matahari atau Nabi Muhammad disifatkan seperti rembulan, itu sebetulnya penyifatan hanya yang paling mirip. Hanya yang paling mirip. Namun kalau hakikatnya Nabi Muhammad lebih terang dibandingkan matahari dan rembulan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena cahaya yang pertama diciptakan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah fakta. Allah belum menciptakan matahari, Allah belum menciptakan rembulan, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya cahaya yang asli itu Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW itu lebih indah dan lebih percaya dibandingkan rembulan dan matahari. Nabi disifatkan tadi dalam hadis Duror, Habibun yagharul badru fi husni wajhi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Seorang kekasih yang membuat bulan pun cemburu dengan keindahan wajahnya. Dan semua hati dan akal akan bingung kalau suruh mensifatkan dengan detail Nabi Muhammad SAW. Kamulat mahasinuhu, sempurna keindahannya. Falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Kalau seandainya keindahan Nabi Muhammad SAW itu cahayanya Nabi Muhammad diserahkan kepada rembulan, ketika rembulan itu purnama, maka rembulan tidak akan pernah mengalami gerhana selamanya. Tapi nggak ada yang bisa mensifatkan Nabi dengan detail. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafanaz zamanu wa fihi malam yusafi. Tapi kalau seandainya seluruh sastrawan orang yang mensifatkan Nabi ini semua kumpul untuk mensifatkan Rasulullah SAW, sampai habis masa Nabi Muhammad belum disifatkan secara sempurna. Ada salah seorang tabi'in yang saleh, beliau berkata pada salah seorang sahabat Nabi. Dia mengatakan, ma ra'aitum min Rasulillahi illa dhil. Kamu kan lihat Nabi, kamu tahu Nabi kan? Tahu enggak? Semua keindahan Nabi yang sudah kamu lihat dan kamu saksikan
itu kamu belum tahu hakikatnya Nabi. Yang tahu hakikatnya Nabi itu cuma Allah Ta'ala. Ibarat kamu hanya tahu bayangannya dan kamu mensifatkan keindahannya. Aslinya yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa kanzul mutalsamul alladhi la ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah. Ibarat satu pusaka yang tertutup, terkunci dan kuncinya enggak ada. Jadi orang cuma bisa lihat luarnya tanpa tahu dalamnya seperti apa. Itulah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu enggak ada bayangannya. Nabi Muhammad itu enggak ada bayangannya. Kenapa? Karena bukan benda, beliau itu cahaya. Jadi kalau matahari ketemu sama Nabi Muhammad, bukan matahari menyinari Nabi, Nabi menyinari matahari. Kenapa? Karena beliau pun juga cahaya, bahkan cahaya yang lebih awal Allah ciptakan sekalipun dibandingkan dengan matahari. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, adik-adikku, santri, santriwati semuanya. Dulu, orang itu kalau nyantri, untuk nyantri dinyatakan lulus kalau sudah mimpi ketemu Nabi Muhammad. Masa kamu hidup tiap hari membaca kitab, membaca Quran, amal soleh semua, kok nggak bisa mimpi Nabi? Lalu dinyatakan santri itu lulus kalau sudah mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku baca, kamu tinggalkan semua urusan dunia, kamu ngadep ke akhirat, kok nggak bisa mimpi Nabi? Ada yang aneh berarti. Santri itu lulus kalau sudah bisa mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya penting kita semua itu menyambungkan hati di majlis-majlis yang semacam ini. Kenapa? Orang yang bisa mimpi Nabi itu orang yang memang diinginkan sama Nabi. Dan semoga kita jadi orang yang diinginkan sama Rasulullah SAW. Bisa, bukan nggak bisa, semuanya bisa. Tapi harus memantaskan diri dulu. Ya sholawat, ya pas ngaji. Kenapa belajar bahasa Arab? Nabiku ngomongnya bahasa Arab kok. Ya saya pokoknya ya pengen belajar bahasa Arab. Itu. Maaf nih. Ngapunten. Ini kalau ada misalkan ada satu orang, anggaplah pemuda dari Magelang. Dari Magelang tiap hari mainan Facebook. Tiba-tiba dilamar sama perempuan bule kaya. Perusahaannya 17. Perusahaannya 17. Jadi wis kalau rantok nganti mati tetap sugih. Merasa nyambut gawe. Jadi yang ngelamar boleh perempuan dari Amerika mau masuk Islam punya perusahaan 17. Kira-kira pemuda ini seneng apa enggak? Terus belajar bahasa Inggris enggak? Belajar didol montore tuku kursus bahasa Inggris. Wah, aku ya usah kudu ngomong. Nggih napa nggih? Long jatuh cinta aja karena urusan dunia aja Anda pengen belajar bahasanya. Mosok ndak kepengin belajar bahasanya Nabi Muhammad? Mosok nunggu belajar hadis nunggu terjemahkan terus, belajar bahasa Arab niatnya apa? Bahasanya Kanjeng Nabi. Belajar fikih niatnya apa? Belajar tafsir, belajar niatnya apa? Ada maulid, ada maurid. Maulid ini nih, baca sirah Nabi yang diringkas namanya maulid. Maurid itu mata air yang harus didatangi. Apa mata air yang harus didatangi? Ilmu warisannya Nabi Muhammad SAW. Syurutus sholah, syurutul wudu, itu ilmu warisannya Kanjeng Nabi. Lah, Anda yang lagi berkutat dengan hal-hal seperti itu tuh harusnya punya peluang untuk menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad. Cuma setan buat kita lupa sama Kanjeng Nabi. Mikir A, mikir B, mikir ini, mikir itu sehingga kita nggak pernah mikir Rasulullah Shallallahu Alaihi. Lah majlis ini mengingatkan kita lagi, ayo mikirnya Kanjeng Nabi. Di semangatnya itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang disunahkan puasa Senin. Kenapa? Kenapa sunnah puasa Senin? Orang tuh tanya, ya Rasulullah puasa Senin, ada enggak pahala puasa Senin? Ada enggak? Pahala puasa Senin, apa pahala puasa Senin? Enggak ada, puasa Senin itu kenapa disunahkan? Fihi wulitu, hari itu aku dilahirkan, titik. Nabi enggak nyebutkan pahala. Tapi Nabi hanya menyatakan, di hari itu aku
dilahirkan. Faham, kalau kamu nyambung dengan aku, pahalanya tuh nggak terhitung. Kenapa? Karena nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu, maka tidak disebutin pahalanya apa, pahalanya seperti ini, enggak. Hari itu aku dilahirkan, mau enggak hormat hari kelahirannya Nabi Muhammad? Itu aja. Kalau mau, ya berarti kamu dapat bagian jadi orang-orang yang cinta dengan Rasulullah SAW. Permasalahannya itu aja, mau enggak kamu hormat dengan kelahirannya Rasulullah SAW, itu aja. Nah, kata oleh karena itu, mari kita semuanya yuk nyambungkan diri kita lagi dengan Nabi. Nyambungkan lagi dengan Nabi. Ayo kita dengan momen Maulid di Pondok Pesantren Al Husain ini, kita semua santri-santri, ustadz-ustadz semuanya niatkan hidup itu punya niat pokoknya pengen nyenengkan Kanjeng Nabi. Wes gitu aja. Mau teko Maulid ngapa? Supaya nek Kanjeng Nabi seneng, aku seneng. Sekatan mawon. Hidupnya tuh diniati gitu, nanti insya Allah mimpi ketemu Kanjeng Nabi dalam keadaan Nabi ridha kepada kita semuanya insya Allah. Amin Allahumma. Belajar ya niatkan juga nyambungnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalau aktivitas apapun juga niatkan. Anda semua keindahan itu kalah dibandingin memandang wajah indahnya Rasulullah SAW. Maka jangan kehilangan sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yaitu bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita semuanya banyak baca sholawat, banyak nyebut Nabi, hidupkan sunnahnya Nabi, hidupkan ajarannya Nabi. Kadang-kadang ngaji fikih sudah dijelaskan sunnatul wudhu, ada sunnatul sholah, ada. Lah kadang-kadang orang ngaji kok nggak ada cinta sama Nabi ya repot. Dulu sebelum ngerti, nggak belajar furudul wudhu, sunnah wudhu, itu kalau wudhu sama basuh telinga. Kenapa? Dikira telinganya wajib. Begitu ngerti, oh ternyata sunnah, besok nggak basuh telinga, lah kan kurang ajar ini. Sunnah itu apa? Sunnah itu yang dilakukan sama Nabi. Kamu nggak mau toh miripkan dirimu sama Nabi? Kan ada nggak yang gitu? Oh, mek sunah tok to iku. Terus akhirnya telinganya enggak dibasuh lagi. Sunah itu apa? Sunah itu kalau kamu kerjakan kamu dapat pahala. Kamu tinggalkan kamu rugi kehilangan pahala. Kamu rugi kehilangan cuma basuh telinga. Ya Allah, basuh telinga itu berapa detik hitungannya. Tapi kamu dapat pahala mengamalkan sunnah. Sunnah itu yang dilakukan sama Nabi. Hargai sunnah ini. Dulu Imam Ahmad bin Hambal itu kalau masuk ke tempat mandian air panas itu selalu pakai sarung, yang lainnya itu udah lepas. Tapi beliau itu selalu pakai sarung, repot, pasti repot karena mau tidak mau harus nyuci dan lain sebagainya. Tapi beliau nggak mau, kenapa? Karena ini sunnah. Malam harinya mimpi, engkau akan diangkat derajatnya. Kenapa? Bisti'malika li sunnah, karena kamu teguh mengamalkan sunnahnya Nabi SAW. Itu karena barokah sunnah itu orang bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di kalamnya Habib Muhammad bin Hadi Assegaf tentang Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, beliau itu suatu hari dengar tentang riwayat orang kalau mau tidurnya itu dalam keadaan berwudu, maka kalau orang itu tidur, rohnya, orang tidur itu kan akhul maut ya, roh dan jasad itu bisa. Maka jasadnya di kasur, rohnya sujud di bawah aras. Kalau mau tidur dalam keadaan wudu. Nah, suatu malam dia dalam kondisi sangat dingin, itu wudu batal, wudu lagi batal wudu. Kenapa? Pokoknya saya harus istiqomah menjalankan sunnah, mau tidur harus dalam keadaan wudu. Akhirnya mimpi, beliau tidak mendengarkan suara, engkau akan diangkat menjadi seorang ulama. Akhirnya jadilah ulama yang besar Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, yang termasuk rujukan di dalam kitab fikih madhabnya Imam Syafi'i. Itu karena barokah mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi sunnah itu memang orang cenderung meninggalkan. Kenapa? Karena nggak ada tuntutan seperti wajib. Tapi orang yang dalam hatinya udah ada cinta sama Nabi Muhammad, dia akan berusaha mengamalkan sunnah sebisa
sebisanya. Kenapa? Karena pengen tersambung apa yang dilakukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah majelis ini jadi majelis yang bawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Kita doakan para habaib kita dan terutama Kiai Muhsin, doakan untuk Allah panjangkan usianya, Allah Ta'ala berikan kesehatan dan Allah Ta'ala mudahkan segala urusannya. Dan insya Allah pondok ini dan semua cabang-cabangnya insya Allah jadi tempatnya orang-orang yang saleh, tempatnya orang-orang yang mencintai dan dicintai sama Nabi Muhammad, tempatnya orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan berkah dalam ilmunya, dalam pemahaman Qur'annya, dalam akhlaknya, dalam dakwahnya dan dalam segalanya insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saya akan tutup majlis ini dengan kalimat talqinul dzikir. Saya nanti akan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita tutup majlis dengan la ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala juga menutup usia kita juga dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وشرف وكرم وجد وعظم كلمة حقنا عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وعلى طلبتنا فتوح العارفين بفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك مصلح النية والذرية وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية وإلى خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.